Udah, jangan ada yang ngobrol, kita mulai. Oke, kemarin jadi kita punya persamaan beda xn tambah satu sama dengan fxn gitu. Kemudian kita mau menggambarkan nilai x0 dimulai dari suatu bilangan x0, x1, x2, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat ke saya review yang kemarin. Ini persamaan beda ini adalah grafik yang merah. Ya. Itu yang merah, gambarnya xn plus 1 fxn. Kemudian yang biru itu adalah grafik ini, x. Oh, jangan pakai n, pakai t ya di sini, pakai t, sorry. Ya, variabelnya t, mau n atau t. Yang ini yang biru adalah x t plus 1 sama dengan xt. Jadi sebenarnya sama dengan grafik Y sama dengan X. Kenapa? Karena XT itu sumbu yang ini, horizontal. XT plus 1 itu sumbu yang vertikal. Jadi ini nilai di vertikal sama dengan di horizontal. Oke. Nah, cara menggambar ini kemarin udah dijelaskan yaitu mulai dengan X0 di sini. Saya hitung X1 itu Fx0, yaitu tinggi ini. Tinggi ke grafik yang merah. Tingginya ini mau saya letakkan lagi di sumbu horizontal. Caranya ditarik ke Y sama dengan X ini. Dari grafik ini, dari titik ini, tarik horizontal sampai memotong Y sama dengan X, ini yang biru. Kemudian kita turunkan. Maka kalau diturunkan ini, panjang ini sama dengan panjang ini ya. Kenapa? Karena panjang ini, yaitu si X1, sama dengan ini, dan ini grafik Y sama dengan X. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Karena dia berada di grafik Y sama dengan X. Jadi panjang X-nya dengan panjang Y-nya sama. Oke, jadi saya dapatkan ini X1. Kemudian saya menghitung dari X1, X2 itu nilai fungsi di X1, yaitu setinggi ini. Setinggi yang ini. Ini tinggi ini mau saya gambarkan kembali di sumbu horizontal. Caranya ini sampai sini, tarik lagi ke Y sama dengan X, turunkan. Dia menjadi X2. Jadi X2 tuh panjang ini ya. Panjang ini sama dengan panjang ini sampai sini. Dan seterusnya. Dari sini, dari X2, hitung lagi ke nilai fungsi yang merah, tarik lagi horizontal, tarik lagi ke yang merah, dan seterusnya. Dengan demikian, saya akan memperoleh titik-titik X1, X2, X3, X4, dan seterusnya ya. Cuma ini nggak digambar garis-garis ke bawahnya gitu. Nah, ini kemarin dinamakan metode jaring laba-laba, laba-laba atau co-webbing method gitu ya. Nah, baru ke halaman berikutnya. Mana ini? Nah, oh ya, lupa lagi satu lagi. Kemudian kemarin ini titik ini dan titik ini dinamakan titik kesetimbangan. Yaitu apa? Yang memenuhi persamaan ini. Jangan ekuivalen simbolnya. Eh, Titik kesetimbangan adalah X bintang kemarin dengan memenuhi ini. X bintang sama dengan F X bintang. X bintang, X topi ya. Kemarin. Sorry. Simbolnya lupa-lupa. Tapi maknanya yang penting. X topi ya, sorry. Jadi, hapus dulu. Titik kesetimbangan adalah titik X topi dengan ini. Ininya X topi
ini sama dengan f x topi gitu ya. Didapat dari situ. Nah, di fungsi ini yang merah diberikan ininya udah dihitungkan di sini. Nanti kita akan ngitung lagi yang kayak gini ya. Oke, saya sekarang lanjut. Nah, titik kesetimbangan C ini, titik kesetimbangannya ada dua. Itu disebut stabil bila untuk setiap x0 yang dekat dengan C, ya terserah dekat dengan yang 0 atau dekat yang ini, C-nya ya. Kalau kita hitung nilai-nilai x1, x2, x3, dan seterusnya, pakai metode jaring laba-laba tadi. Nah, kalau dia stabil, maka barisan x-nya akan konvergen ke titik kesetimbangan tersebut. Jadi contoh ini X0 saya hitung, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ternyata dia konvergen ke titik kesetimbangan yang ini. Maka titik kesetimbangan ini dikatakan stabil. Yang ini tidak stabil. Karena dimulai di X0, dia malah dijauhi. Gitu ya. Oke, begitu. Ini kemarin udah ya? Belum ya? Ya, saya ulang lagi aja. Nggak tahu udah atau belum. Coba perhatikan ini, persamaan beda ini, atau persamaan rekursif ini. Nah, solusinya adalah ini, paham nggak? Hmm? Eh, lupa lagi bab satu. Nih, saya crop dulu ya. Ini muncul lagi yang bab satu di sini. Nanti di semester 2 muncul lagi yang kayak gini ya. Oke, saya punya persamaan beda NT plus satu sama dengan RNT. Jadi saya punya apa? N1 sama dengan Rn0. N0 adalah jumlah populasi atau apapun yang pokoknya jumlah mula-mula N0 tuh. Atau nilai mula-mulanya. N2 sama dengan Rn1 sama dengan R kali Rn0 sama dengan R pangkat 2 N0. N3 adalah Rn2 ya. Sama dengan R kali N2-nya tadi adalah R kuadrat N0. Sama dengan R pangkat 3 N0. Atau secara umum, N yang ke T sama dengan R pangkat T kali N0. Gitu ya. Ya ini dibalik nulisnya. Kemudian titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya. Berapa? Titik kesetimbangannya saya cari dari sini. N topi sama dengan R N topi. Nyarinya gitu ya. Semua NT plus 1, NT-nya diganti N topi. Dari situ N topi eh, kali 1 min R sama dengan 0. Nah, jadi titik kesetimbangannya adalah ini. N topi sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kalau R-nya bukan 1. Bila R bukan 1. Kalau R-nya 1, semua titik jadi titik kesetimbangan. Karena kalau R-nya 1, N-nya berapapun dipenuhi entopinya berapapun. Kalau bukan 1, entopinya 0. Nah, dari persamaan beda ini agak asing ya. Tapi sebenarnya gampang ini. Untuk R di antara 0, 1, kita lihat ini. R-nya di antara 0, 1. Kalau T-nya diiterasi kayak tadi, dihitung N1, N2, N3, T-nya mendekati tak hingga, ini mendekati 0, betul? Kan R-nya di antara 0, 1. Pecahan. Dipangkatkan besar. Katakanlah R-nya tuh 2/3.
pangkat tak hingga menuju 0 ya. Betul? Jadi kalau R-nya di antara ini untuk T mendekati tak hingga, maka ini menuju ke 0. Artinya apa? Barisan ini N0, N1, N2, dan seterusnya menuju ke 0. Menuju ke titik kesetimbangannya. Jadi kalau R-nya di antara 0, 1, maka persamaan beda ini titik kesetimbangannya stabil. Stabil tuh kalau diiterasikan gini, dia menuju ke titik kesetimbangan, maka titik kesetimbangan ini disebut stabil. Kalau R besar 1, ini besar 1 dipangkatkan tak hingga. Ya pasti nilainya tak hingga ya. Jadi enggak menuju titik kesetimbangan. Dia tak stabil. Ya yang spesial tapi enggak menarik. Kalau R-nya 1 tadi, maka untuk semua T, maka semua titik-titik kesetimbangan. Nah ini dinamakan kondisinya netral, jarang keluar yang ini ya. Enggak menarik kalau R-nya 1, ya N-nya selalu konstan gitu. Oke, itu. Nah, lo bingung pasti. Nah, coba kita lihat lagi yang lain supaya lebih paham. Nah, diberikan persamaan beda. Sebentar, saya mau geser. Persamaan beda yang grafiknya yang merah ini. Selalu digambar bersamaan dengan Y sama dengan X ya. Kalau mau menggambar apa metode jaring laba-laba itu. Jadi yang birunya Y sama dengan X, atau kalau di sini XT plus 1 sama dengan XT. Kenapa ini? Karena ini sumbunya XT, ini XT plus 1. Gitu. Nah, coba kita lihat kalau gambarnya seperti ini. Kalau saya mulai dengan X0 di sini. Kembali metode jaring laba-laba tuh tarik ke grafik yang merah ya, grafik itu yang merah. Dari grafik tarik ke Y sama dengan X. Jadi saya bergerak ke sini. Tarik lagi ke grafik merah, tarik lagi ke Y sama dengan X. Tarik ke grafik merah, tarik ke Y sama X. Kita lihat ini. Maka di sini kalau ini X0, X1-nya tuh ini. X1-nya ini, X2-nya, dan seterusnya. Maka barisan X0, X1, X2, dan seterusnya, kita lihat konvergen ke titik 0. Jadi ini, titik kesetimbangan ini stabil. Kalau saya mulai X0-nya di sini sekarang, saya jalankan metode jaring laba-laba. Maka X1-nya adalah ini. Bawahnya ini ya. X0 diiterasikan. Terus potongkan dengan Y sama X. Ini X1. Hitung lagi dapat nanti X2 di sini. Nah ini kita lihat iterasinya konvergen ke titik kesetimbangan yang ini. Jadi titik kesetimbangan B ini juga stabil. Ya. Oke. Yang ini tidak stabil. Gitu ya. Ini juga titik kesetimbangan ya. Titik kesetimbangan itu perpotongan si grafik merah dengan Y sama dengan X. Titik kesetimbangannya ada 3, 0, titik ini titik A, ini titik B. Yang 0 dan B stabil, yang A tidak stabil. Yang lain lagi, yang ini. Yang ini ya. Ini udah diberikan ini ya, bahwa persamaan bedanya grafiknya seperti ini. Kemudian kita potongkan lagi dengan Y sama dengan X. Ketemu titik kesetimbangannya adalah ini, titik potongnya. Kita mau ngecek lagi stabil nggak titik kesetimbangan itu. Ambil X0, iterasikan lagi. Dari X0, hitung ke grafik merah. Tarik horizontal ke grafik yang Y sama X. Tarik lagi ke grafik merah.
Jadi kalau di sini X1-nya mana? X1-nya adalah ini. Kalau di sumbu horizontal menjadi titik yang ini, X1. Gitu ya. Oke. Hitung X2-nya. Nanti X2-nya mana? Yang di sini ya. X2. Nah, kalau diiterasikan terus, kita lihat bahwa dia konvergen ke titik kesetimbangan ini. Jadi titik kesetimbangannya di sini stabil. Gitu. Yang ketiga, kembali ini persamaan bedanya grafiknya seperti ini. Saya cari nilai kesetimbangannya. Kalau di grafik potongkan dengan Y sama dengan X. Ini nilai kesetimbangannya. Sekarang saya mulai dengan suatu X0 di mana aja. Tadi prinsipnya adalah dari X0 tarik ke grafik merah, tarik horizontal ke Y sama X, tarik lagi ke grafik merah, tarik lagi ke Y sama X, dan terus. Kita lihat iterasinya makin lama, makin menjauhi titik kesetimbangan. Jadi titik kesetimbangan ini tidak stabil gitu ya. Paham? Jadi stabil nggak stabil? Jadi ada titik kesetimbangan dulu, ada N0, dijalankan, dicari N1, N2, N3-nya. Kalau menuju ke titik kesetimbangan, berarti titik kesetimbangan itu stabil. Kalau menjauhi, nggak stabil. Ya, Timbangnya itu cuma potongan yang biru sama yang merah. betul. Betul. Ah, iya. Jadi yang kedua yang mana yang stabil Pak? Yang kedua, titik kesetimbangannya cuma ada satu ini ya. Iterasinya menuju ke dia nggak stabil. Yang ketiga, iterasinya menjauh itu nggak stabil. Begitu. Bapak, saya mau nanya. Ya, Berarti itu ngambil X0-nya boleh di mana aja, bebas, ngasal aja. boleh asal dekat dekat aja, cukup dekat dengan nilai kesetimbangan. Oh, Dekatnya oke. itu relatif. Ngambil di sini juga boleh, di sini juga boleh. Oke, makasih, Gitu Pak. ya. Hmm. Oke, lanjut ya. Nah, kalau pakai grafik kan sebenarnya kalau grafiknya nggak terlalu jelas kecuramannya, bisa salah kita menjalankan ini. Jadi kalau mau pakai grafik, betul-betul harus dikasih grafik yang polanya bagus. Ada cara lain, yaitu menguji kestabilan lewat hitungan. Kalau lewat hitungan lebih eksak. Itu dijamin oleh teorema berikut. Gini teoremanya. Awalnya ada dulu ini ya, barisan rekursif ini. Oh ya, ini pakai X, pakai N sama aja ya. Yang di atas saya pakai N. Kalau yang ini artinya NT plus 1 sama dengan fungsi dari NT. Kalau ini XT plus 1 fungsi dari XT. Ya ganti N-nya dengan X saja. Nah, jadi membacanya gini. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nanti sakit perut lagi. Tuh, kalah ketawa lagi. Eh, udah direkam belum nih teh? Ya. Oh, udah. Nah, jadi ada persamaan beda atau persamaan rekursif ini. Kemudian seperti biasa kita cari dulu titik kesetimbangannya. Ini diganti X topi, ini ganti X topi. Dicari X topinya berapa itu ya. Dapat titik kesetimbangannya. Sebutlah X topi. Setelah itu kita cari turunan dari ini. Dari fungsinya. Setelah dicari turunannya, kita periksa turunannya di titik X topi kecil dari satu enggak. Kalau kecil dari satu, maka titik kesetimbangan ini stabil. Kalau lebih besar dari satu, tidak stabil. Kalau nol nggak bisa menentukan. Itu ya.
Gimana kalau ketemunya 0? Ya udah, cari cara lain mungkin dengan metode jaring laba-laba tadi. Nah, saya bahas soal ini. Ini notasi-notasinya baru, rada membingungkan, tapi ya harus bisa nanti ujian. Gitu. Saya bahas soal ini. Kalau nggak pakai contoh kan bingung. Seorang pasien disuntik obat secara periodik sebanyak sekian mililiter per hari. Konsentrasi obat yang tersisa pada hari berikutnya sebanyak 30%. Sama dengan soal ujian kan ini. Soal yang apa? Pak Oki memelihara ikan ya, ayam. Eh, soal aslinya Pak Oki, tapi sama koordinator diganti jadi Pak Heru. Setelah hari ke-N, konsentrasi obat dalam darah adalah ini. Paham nih? Dari mana? Konsentrasi obat di hari berikutnya adalah 0,3 dari konsentrasi hari sebelumnya, ditambah disuntikan lagi 0,2. Ya, persamaan bedanya ini. Jadi di sini saya punya gini. Cn tambah 1 sama dengan 0,3 Cn sisa hari sebelumnya ditambah yang disuntikan. Ini dinamakan F dari Cn gitu ya. Kalau mau disamakan dengan variabel ini. Kalau di sini X, di sini C gitu ya variabelnya. Tentukan nilai keseimbangan dan konsentrasi obat dalam darah pasien. Tentukan nilai keseimbangan tentukan nilai keseimbangan konsentrasi obat dalam darah pasien. Nilai keseimbangannya lah gitu ya. Dan tentukan kestabilannya. Mencari nilai keseimbangan itu mencari nilai kesetimbangan. Ada dua cara ya. Boleh digambar grafik ini dipotongkan dengan Y sama dengan X dipotongkan. Tapi kalau mau hitungan pakai definisinya. Misal nilai kesetimbangannya adalah C topi itu ya. Karena di sini C pakai C topi. Kalau N topi. Kalau variabelnya X topi itu. Tinggal ganti gini. C topi sama dengan 0,3 semua. C-nya diganti, CN-nya diganti C topi. Kita hitung ini. Menjadi berapa? 0,7 ya. C topi sama dengan 0,2 gitu. Tolong kalau salah ngitung diperbaiki. Jadi C topinya sama dengan berapa tuh? 2/7. Ini nilai kesetimbangannya. Jadi gampang nilai kesetimbangan tuh tinggal dari persamaan beda diganti C topi. Cuma istilahnya mungkin baru. Nah, stabil atau enggak? Saya nggak mau pakai metode jaring laba-laba karena mau membahas ini. Membahas teorema ini. Jadi pakai teorema ini. Saya turunkan di sini FCN sama dengan 0,3 Cn ditambah 0,2. F aksen Cn berapa? Hah? Hah? 0,3. Ya, Cn diturunin kan 1. Ini. Nah, kita pakai teorema ini. Saya hitung sekarang turunannya di titik kesetimbangan. Hitunglah turunannya di titik C topi. Turunannya di titik 2/7. Karena konstan ya tetap 2/3 kan? 0,3 ya.
Kan nggak dipengaruhi oleh variabelnya berapapun ini, turunannya selalu 0,3. Dan ini F aksen C topi ternyata kecil dari 1. Jadi C topi stabil. Begitu. Bisa? Soklah salin dulu. Nah, gitu. Eh, sekarang saya mau ngitung ini. Pakai cara yang setelah UTS. Yang UTS kemarin kalau ketemu persamaan gini, maka CN-nya bisa dirumuskan sebagai apa? Ih, lupa. Ini faktor pengalinya. Ini apa? 0,3 pangkat N kali yang mana nih? 0,2 ya. Betul? Iya, hari pertama disuntikan 0,2 ditambah sebenarnya mau hari pertama belum disuntik juga ini 0 juga nggak apa-apa. Hasilnya nggak akan beda. Kita ngitungnya mulai hari ke 0, ke 1, kedua, ketiga sama aja. Karena yang ini nanti akan 0 karena limit ini 0. Gitu ya. Jadi ini mau dimulai dari sebentar. Dimulai dari berapapun nggak pengaruh ini. Mau kita mau dari C0 boleh, mau dari C1 boleh. Tapi rumusnya C0 ya, yang benernya. Anggaplah hari ke-0 tuh menyuntikan pertama kali 0,2. Oh, dia paham pokoknya. Ditambah apa? 0,2 kali apa? Hah? 1 min 0,3 gitu kan? Terbalik ya? Benar? Oh, benar. Jadi limit N mendekati tak hingga dari Cn berapa? Ini kan 0, betul? Bilangan kurang dari 1 dipangkatkan N, dia 0. Pecahan. Yang ini 0, jadi 1, 0 ditambah 0,2 kali 1 min 0 per 0,7 sama dengan 2/7. Nah, kita lihat limit N mendekati tak hingga Cn. Artinya kalau saya hitung C0, C1, C2, C3, C1000, C1.000.000, C1.000.000.000, C10 miliar, akhirnya C-nya menuju 2. Enggak, 2/7 ini limit Cn. 0. Cocok. Jadi iterasinya C1, C2, C3, C4 seterusnya akan konvergen ke nilai kesetimbangannya. Ini 2/7 tuh sama dengan ini. Kan ini tadi stabil, jadi iterasinya akan menuju nilai kesetimbangannya. Oke ya. Nah, gini. Sebelum ngitung limit CN, saya udah ngitung nilai kesetimbangannya 2/7. Ya. Dan 2/7 udah diuji lewat turunan pertama, dia stabil. Artinya apa? Tadi yang jaring laba-laba, kalau stabil, kalau dimulai dengan C0, dihitung C1, C2, C3, dan seterusnya, maka akan mendekati titik kestabilannya, betul? Titik kesetimbangannya, betul? Itu kalau pakai jaring laba-laba tadi. Tapi yang di bawah ini baris terakhir, saya ngitungnya pakai yang cara bab 1.
bab 2 deh. Nah, ini cara lain itu sama-sama menuju ke sini limitnya. Yang nggak paham nanya dia tuh, mantap. Muridnya Bu Hani. Hah? Nah, jangan bunyi, jangan bunyi. Aduh, bahasa Indonesia. Udah selesai dengan kestabilan. Sekarang masuk bab baru. Yaitu mengenai anti turunan. Coba kita lihat ini. Bentar. Jangan bunyi, jangan bunyi. Itu gerak. Stop. Nanti diguyur. Di sini banyak airnya. Oke. Nah, saya akan membahas mengenai anti turunan atau dinamakan juga integral tak tentu. Jadi nanti ada pembahasannya integral tak tentu, ada juga integral tentu, itu bab berikutnya setelah ini. Nanti belum juga masuk. Tak tentu, integral tentu, dan semester depan ada yang namanya integral tak wajar. Iya, kalian satu semester udah mulai gini, jadi belajarnya integralnya juga yang gini. Oke, apa yang dimaksud dengan anti turunan atau integral tak tentu? Nah, gini ceritanya. Saya punya fungsi f kecil, mau dicari asal usulnya. Yaitu kalau biasa diistilahkan diintegralkan. Jadi, gini, fungsi f besar itu disebut anti turunan atau integral tak tentu. Anti turunan itu integral tak tentu dari fungsi f kecil bila turunan dari f besar sama dengan f kecil. Nah, kita lihat contoh. Contoh, kalau f kecilnya ini x kuadrat, mana anti turunannya? Bisa ini. Jadi dicari turunannya x kuadrat. Fungsi asalnya apa? Ya sepertiga x pangkat 3. Gitu ya. Grafiknya jangan diperhatiin dulu. Boleh juga yang ini. Ini juga anti turunan dari x kuadrat. Kenapa? Karena kalau ini diturunkan menjadi x kuadrat. Oke ya. Secara umum ini fungsi ini sepertiga x pangkat 3 tambah c adalah anti turunan dari x kuadrat. Kalau mau diperiksa tinggal ini diturunkan aja. Diturunkan menjadi x kuadrat. C-nya diturunkan 0. Nah, yang ini dinamakan anti turunan umum. Gambarnya ya banyak tergantung C-nya. Kalau C-nya 0 menjadi sepertiga x pangkat 3 itu yang merah. Kalau C-nya 1 atau berapa, terus aja ini berbagai nilai C digambar. Gitu ya. Ini semua anti turunan dari ini. Nah, untuk selanjutnya yang dimaksud anti turunan adalah anti turunan umum yang ada C-nya ini. Jadi lain kali kalau ditanya anti turunan dari X kuadrat harus ada C-nya. Jadi kalau nanti ditanya anti turunan dari X kuadrat, ngejawabnya sepertiga X pangkat 3, nggak ada C-nya gini. Lupa C-nya, itu dikurangi 70%. Tuh, kata dia juga salah. Nah, ini kamu bilang gitu, salah. Ya, kalau lupa C-nya dikurangi 70%. Kalau cuma nulis C doang, nilainya nggak 7 ya. 0. Nanti saya mah 70% C aja, dan nggak ngerti anti turunannya. Enggak ya. Oke, jadi F itu anti turunan dari F kecil, F besar, bila memenuhi ini. Simbolnya seperti ini. Nah, ini dinamakan juga integral tak tentu. Jadi, itu tuh. Ngobrol aja. Si Neng pengen disiram.
Bentar lagi pinjam air, nyiram. Oke ya. Eh, jadi yang dimasuk integral tak tentu, tak lain adalah turunan. Nggak pakai batas. Oke. Tuh, sekarang diem. Oke ya. Nah, ini beberapa rumus yang udah kita kenal dari waktu membahas turunan. Integral dari C, Fx, C ini mah di SMA juga udah dikenal ya. Integral dari jumlah bisa masing-masingnya, asal masing-masing ini ada. Kemudian ini, kalau mau memeriksa tuh tinggal yang ini diturunkan aja. Betul nggak jadi yang fungsi yang ada di dalam integralnya? Gitu ya. Nah, yang ini dari mana saya akan tunjukkan integral ini. Hmm, ini dari mana dapatnya? Yang ini. Nah, coba kita lihat. Tadi fungsi f besar ini disebut antiturunan dari f kecil ini bila apa? Bila f aksen turunan dari f besar sama dengan f kecil. Saya harus tunjukkan turunan dari ini benar nggak seper x? Ya, kita hitung. Kita lihat fx sama dengan ln mutlak x. Mau saya turunkan, mau diperiksa, benar nggak turunannya ini? Nah, untuk periksa itu, ini saya buka dulu untuk buka, karena ada mutlak susah. Mutlak x-nya dibuka menjadi ln min x, kalau x-nya kecil 0, ln x, kalau x-nya besar 0, betul? Udah direkam belum? Oh, udah. Begitu? Ya, kita turunkan. Ln min x turunannya apa? Kali, hah? Min 1 ya, kali turunan dalamnya. Ln x turunannya, x kecil 0, x besar 0. Sama dengan, ini bisa disatukan kan sama bentuknya. Jadi udah nggak usah pakai kurawal lagi. Sama dengan seper x aja. Gitu ya. Dengan x-nya tidak boleh 0. Karena kalau 0, ln 0 tak terdefinisi. Nah, betul kan? Turunan dari f besar. Kenapa ini teh? Oh, ini salah. Sorry saya. F aksen X ya, di sini harus ditulis. Ini diturunkan jadi ini. Nah, kita lihat bahwa turunannya betul-betul sama dengan F kecil. Jadi, balikan dari ini adalah ln mutlak X tambah C. Ingat, jadi integral per X itu bukan ln X, tapi ln mutlak X. Suka salah tuh di ujian. Mutlaknya suka lupa. Lanjut. Udah? Nyalinnya? Hah? Sok, salin dulu. Ini langsung aja ya, turunan E pangkat X kan E pangkat X. Jadi betul. Ini juga udahlah, standar. Paham nggak ini? Dari mananya? Tinggal turunkan aja. A pangkat X turunannya apa? A pangkat X kali ln A. Jadi kalau ini diturunkan, ini konstanta. A pangkat X-nya diturunkan menjadi A pangkat X kali ln A. Ln-nya dicoret. Hasilnya A pangkat X gitu ya. Trigonometri saya pikir udah pada tahu lah. Yang mana? Ah, si Neng mah. Ini. Iya, Pak.
Hanya si Ruben aja. Hah? Belum tahu A pangkat X turunannya apa? Oh, coba. Kalau Y sama dengan A pangkat X, turunannya apa? Ah, masa? Hah? A pangkat X dibagi ln A atau A pangkat X kali ln A? Lupa. Kalau lupa ya kembali kalau ada pangkat fungsi dilonkan. Kita turunin dulu ya. Lupa. Pura-pura lupa. Padahal betul lupa. Gitu ya. Turunkan terhadap X. Baru disimbolkan dulu. Turunkan terhadap X. Oh, yang ini sama dengan X kali ln A ya. X ln A. Ln Y diturunkan seper Y. Kali dy dx ya aksen. Ini ln A konstanta. Jadi X diturunkan 1. 1 kali ln A. Ya ln A ya. Jadi Y aksen sama dengan Y ln A. Y aksen sama dengan Y-nya kembalikan ke sini. A pangkat X ln A. Nah, kita lihat ini. Ini saya sebut F besar. 1 per ln A kali A pangkat X. Turunkan. Diperiksa kalau diturunkan harus jadi ini. Kalau nggak jadi A pangkat X, ya integralnya salah itu. Ln A konstanta, biarkan aja. A pangkat X diturunkan tadi ini. Jadi F aksen X sama dengan A pangkat X. Beres. Sama dengan ini. Tuh, sama dengan panjang. Jadi benarlah bahwa integral ini sama dengan ini. Aduh, udah jam berapa? Ngebut ah. Soalnya apa? Tuh makanan bisa habis. Sama dosen-dosen yang lapar. Oke. Yang ini paham nggak? Ini turunan tangan min 1 adalah ini. Ya, langsung. Nah, tinggal 3 contoh udah gitu kita udahan. Kamis mau libur aja? Hah? Mau ada kuliah aja Kamis? Kenapa? Waduh, pengen kuliah ya. Anak farmasi ini kerajinan. Oke, cari anti turunan dari ini. Saya crop ya. Alah, bab gampang ini mah. Pasal yang gampang. Oke, cari anti turunan dari itu. Jadi apa? G aksen X sama dengan 4 sin X ditambah 2X pangkat 5 min akar X dibagi X. Maka GX-nya sama dengan integral 4 sin X ditambah 2X pangkat 5 min akar X dibagi X dx gitu ya. Gimana? Gimana kan? 4 sin X mah gampang nanti. Yang ini diapakan? Dibagi satu-satu ya. 2X pangkat 4 min. Berapa ini? 1 per akar X, betul? Nah, gitu. Eh, Kenapa? Ini apa? 4 sin X asalnya dari minus 4 cos X. X pangkat 4 jadi naik.
X pangkat 5 kali 1/5. Ini ada 2/5 ya. X pangkat min setengah. Ini akar itu kan pangkat min setengah. Naik pangkatnya 1. Jadi X pangkat setengah ya. Naikin 1 dibagi 1 per ini. Setengahnya itu. Sama dengan min 4 cos X tambah 2/5 X pangkat 5 min 2X pangkat setengah. Atau akar X ya. Ya gitu. Betul? Salah, cuma 3 nilainya. Hah? Tambah C, ini kalau kayak tadi nilainya cuma 3. Ngebut lah, gampang. Sudah? Bentar. Dua soal lagi. Tentukan solusi masalah nilai awal berikut. Crop dulu aja. Apa itu masalah nilai awal? Nanti kita pelajari di persamaan diferensial semester depan, tapi sekarang aja istilah ini sengaja saya miringin, yaitu diketahui turunan fungsi dilengkapi dengan syarat. Syarat ini nanti untuk menghilangkan C-nya. Nah, yang seperti ini namanya masalah nilai awal. Ada turunan, kemudian ada syarat. Buat apa syaratnya nanti kita lihat ya, setelah dicari anti turunannya. Jadi, F aksen ini. Maka Fx-nya sama dengan, kembali kayak tadi, integral ditambah 10, 1 ditambah X kuadrat pangkat min 1, dx, gitu ya. Sama dengan, kenapa ditulis min 1 ya? 10 per 1 ditambah X kuadrat dx, gitu kan lebih gampang bacanya. Kurung seluruhnya. Pangkat X asal usulnya apa? Ini yang kedua. Hah? Nanti yang ini belum. Ini apa? 10 kali. Lon enak aja. Lon, bukan lon ya. Hati-hati nggak selalu 1 per X dx. Memang lon, jangan lupa ada mutlaknya. Tapi kalau 1 per X ininya D kuda itu, ya nggak jadi lon. Ini beda kan? Ini kuda, ini X. Nggak sama. Kalau sama baru 1 per misalkan apa X kuadrat tambah 1. Kalau ininya X kuadrat tambah 1 baru jadi ln. Ini harus sama ya. Kalau beda ya enggak. Ini menjadi apa? Turunan dari apa? Ini tangan min 1. Turunan dari arkus tangan. Ditambah konstanta. Nah, syarat ini dipakai untuk menghilangkan konstantanya. F0 sama dengan 2. Artinya apa? Kalau X-nya 0, Fx-nya 2. Oh, min 2. Boleh. Min 2. Ini E pangkat 0 ditambah 10. Tangan min 1, 0. Ditambah C. Tangan min 1, 0 berapa? 0. Jadi, min 2 sama dengan 1 ditambah 0 ditambah C. Atau C-nya berapa? Hah? Min 3. Sehingga solusi masalah nilai awal adalah Fx sama dengan
E pangkat X ditambah 10 tangan min 1X ditambah C-nya min 3. Ini namanya solusi masalah nilai awal. Ini siapa namanya? Hah? Hah? Jennifer. Yang kemarin sakit? Oh. Pelakor. Oke. Kalau misalnya itu yang di dalam kulkas itu tambah X kuadrat, misalnya 1 kurang 2X. Lanjut, satu soal lagi. Hari ini mah ringan-ringan ya. Kecuali kestabilan agak baru. Oke. Tentukan F jika turunan duanya ini. Dan diberikan syarat, dua syarat ini. Untuk menghilangkan konstantanya. Kalau turunan 2 diintegralkan 2 kali nanti muncul 2 konstanta. Ini untuk ngilangin konstantanya. Oke, coba kita lihat. F aksen X adalah integral dari turunan 2 ya. Turunan 2 kalau diintegralkan jadi turunan 1. Ini sama dengan 12X kuadrat ditambah 6X min 4. Gitu? Ini menjadi apa? 4X pangkat 3. Tambah 3X kuadrat min 4X tambah konstanta. Gitu? Turunan, bukan turunan. Fx-nya sendiri integral dari turunan 1. Integral dari 4X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 4X ditambah C dx. Sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 min 2X kuadrat gitu ya. Tambah CX tambah D. Nah, kita gunakan syarat ini dan ini. F0 4. F0 sama dengan 4. Artinya nilai fungsi sama dengan 4 kalau X-nya 0. 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 3 min 2 kali 0 kuadrat ditambah C kali 0 ditambah D. Jadi ketemu D-nya sama dengan 4. Kemudian pakai syarat satu lagi. F1 1. F1 1. Artinya 1 kalau X-nya 1. 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 min 2 kali 1 pangkat 2 ditambah C-nya, C kali 1 ditambah D-nya 4 ya. Didapat C sekian. Beres. Nanti tulis ulang. Jadi Fx-nya sama dengan titik-titik-titik. Udah nggak ada C dan D-nya. Begitu? Baik, hari ini sampai situ dulu. Nanti mau nyetop dulu ini rekaman.